Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan la raiba fiha wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulillah nabiyina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Faya ma'asyiral kiram, usikum wa iyaya bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi ba'di ayatil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa aidan wal aqibatu lil muttaqin. Al-ayah. Kaum muslimin, saudara-saudari sekalian rahimakumullah, di kesempatan sore hari yang berbahagia ini, patutlah kiranya kita bersyukur memuji kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan banyak sekali nikmat, yang menjadikan kita termasuk di antara hamba-hamba yang tegar di atas kebaikan. Nikmat Allah sungguh tidak terhitung dan tidak bisa diukur dengan materi. Saat ini Allah memberikan kita kesempatan dengan umur kita yang masih ada di dunia, nafas yang terus bersama dengan badan, ini merupakan satu modal yang sangat besar. Karena kebaikan itu diperintahkan bagi orang yang masih hidup, tidak dengan mereka yang sudah mati. Oleh karena itu, nikmat yang kita rasakan bersama, yang secara kasat mata bisa kita lihat, bahkan jauh lebih banyak yang tidak terlihat, Allah memberikan satu perintahnya di dalam Al-Quranul Karim, disampaikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, la in syakartum la azidannakum. Bila mana kalian bersyukur, aku akan menambah nikmat untuk kalian. Namun sebaliknya, Allah juga menyampaikan wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Bila mana kalian kufur, maka ingatlah azabku teramat sangat pedih. Maka dua hal yang bertolak belakang, syukur menjadikan nikmat itu bertambah jumlahnya maupun barokahnya, namun kufur menyebabkan siksa yang pedih di dalam neraka nanti. Ja'alanallahu ayyakum minasyakirin. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba yang bersyukur, dan mudah-mudahan pula Allah menjadikan kita termasuk di antara orang-orang yang beruntung. Amin Allahumma amin. Tidak lupa yang kedua kalinya, salawat serta salam kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala teruntuk Nabi kita, suri tauladan yang Allah memberikan perintah di dalam ayatnya, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah teladan terbaik bagi kalian. Maka dalam hal yang sifatnya adalah tuntutan, mau tidak mau kita harus mengikuti. Sekalipun mungkin hati kita masih belum sreg, karena disitulah kita akan diuji. Ketika syahadat itu, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, mengiringi asyhadu an la ilaha illallah, artinya dua ini harus terus, tidak bisa dipisah satu dengan yang lain. Kalau orang bertauhid la ilaha illallah, kemudian dia tidak
Muhammad Rasulullah, maka ini omong kosong. Sehingga orang yang memiliki la ilaha illallah harus Muhammad Rasulullah. Diterangkan oleh para ulama, di antaranya membenarkan yang datang dari Nabi. Dan ini merupakan tuntutan yang sangat mendasar. Berikutnya, mengamalkan perintahnya Nabi, sekalipun rasanya itu berat. Berikutnya, meninggalkan larangannya Nabi, sekalipun mungkin terkadang masih digemari. Dan puncaknya adalah ibadah sesuai dengan petunjuknya Nabi. Oleh karena itu, tidak ada jalan ke surga kecuali disampaikan oleh Nabi, dan umat ini tidak akan masuk surga dan tidak akan mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan jalannya Nabi. Mudah-mudahan kita termasuk di antara umat yang semakin dewasa, kesadarannya bertambah dan komitmennya kuat dalam meniti jejaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Ma'asyiral kiram, saudara-saudari sekalian rahimakumullah. Sore hari ini kita akan sedikit berbincang seputar iman, khususnya di saat yang kita belum sepenuhnya berakhir dari yang namanya ujian wabah ini. Yang mudah-mudahan harapannya kaum muslimin yang masih tersisa diberikan keselamatan oleh Allah, yang sudah dipanggil diganjar dengan pahala para syuhada. Termasuk kita doakan alim ulama kita, guru-guru kita, dan saudara kita pada umumnya yang saat ini masih diuji dengan penyakit tersebut, segera Allah jadikan kebaikan dengan memberikan kesembuhan sehingga bisa bersama dan hadir di tengah-tengah kita lagi. Amin Allahumma amin. Ma'asyiral kiram rahimakumullah. Yang namanya hidup ini penuh dengan ujian itu pasti. Karena manusia hidup itu dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak sia-sia. Sehingga ketika ada ayat kedua dari surat Al-Muluk di dalam mushaf pada urutan yang ke-67, di awal juz ke-29 pas, Allah Subhanahu wa taala mendawuhkan, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang telah menjadikan mati dan hidup sebagai ujian bagi kalian. Jadi adanya mati dan hidup ini ujian bagi manusia. Kemudian bagaimana kelanjutannya? Agar Allah memunculkan siapa yang paling baik amalnya dari adanya mati dan hidup tadi. Wa huwal azizul ghafur, dialah Allah yang maha perkasa lagi maha pengampun. Kata-kata ayyukum ahsanu amala, yaitu yang paling baik amalnya, ini secara kualitas. Jadi bukan secara kualitas, bukan secara kuantitas jumlahnya itu banyak kemudian sembarangan, tidak. Tapi secara kualitas amal itu harus ahsan, yang terbaik. Dan dikatakan amal itu baik bila mana amal itu benar-benar memiliki dua. Disampaikan di dalam tafsir-tafsir, pertama harus dasarnya adalah ikhlas. Kedua, caranya itu sesuai dengan prosedur Nabi. Ini baru dikatakan amal itu baik. Sedikit baik lebih baik daripada banyak yang serampangan. Banyak namun baik ini lebih utama daripada tidak beramal sama sekali. Oleh karena itu, dunia yang merupakan tempat ujian ini kita maknai agar kita nanti bisa lulus ujian dengan membawa amal terbaik untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral kiram, saudara-saudari sekalian rahimakumullah. Masih berbicara tentang dunia yang penuh dengan ujian, maka di situ ada satu hal yang menjadi pembeda.
ketika orang menghadapinya dengan hal ini, dia akan bisa benar-benar baik kesudahannya. Namun dengan ketidakadaan hal ini, nanti akan fatal akibatnya. Yaitu yang namanya iman. Dan iman itu disampaikan di banyak sekali ayat Al-Quran maupun hadisnya Rasulullah SAW yang beragam, disimpulkan oleh para ulama, di antaranya disampaikan di dalam kitab At-Tawdih wal Bayan li Syajaratil Iman, karya dari Syekh Al-Alamah Al-Mufassir Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Yazidu wa yanqus. Iman itu naik dan turun. Ini kita rasakan bersama. Kita yang hadir di tempat ini maupun kita yang sedang menyimak di rumah, tidak dipungkiri ketika mendengar ayat-ayat Al-Quran ataupun ketika kita menyimak hadisnya Nabi SAW, imanuna yazid. Iman kita ini sedang bertambah. Iman kita ini sedang mengembang. Sehingga disampaikan oleh para ulama, al-imanu yazidu wa yanqus. Yang namanya iman itu pasti naik dan kadangkala turun. Apa sebabnya? Yazidu bi ta'atir rahman. Naiknya itu dengan ketaatan. Wa yanqusu bi ta'atis syaiton. Turunnya itu dengan sebab maksiat. Jadi naik dengan mentaati Allah, turun dengan mengikuti setan. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Mana dalilnya Ustadz? Silakan dicek Al-Quran surat Al-Fat, surat yang ke-48. Ayatnya yang keempat. Silakan dicek surat Al-Fat, surat yang ke-48 pada juz 28 ayatnya yang keempat. Di situ ada lafaz ketika Allah berfirman panjang, liyastadu imanam ma'a imanihim, agar bertambah iman bersama dengan iman mereka. Artinya iman yang sudah ada itu semakin bertambah. Ayat ini merupakan dalil yang sangat konkret bahwasanya iman itu benar-benar naik, namun juga kadangkala turun. Ma'asyiral kiram, saudara-saudari sekalian rahimakumullah. Setelah kita berbicara iman ini naik kemudian iman ini turun, apa hubungannya dengan situasi yang seperti ini? Kita hidup di dunia yang saat ini dengan sepenuhnya masih belum lepas dari yang namanya ujian atau lebih tepatnya pandemi. Maka tidak sedikit kemudian orang itu terpilah-pilah. Mereka itu terkelompok-kelompok sesuai dengan keadaan mereka. Maka bagi kita yang terus mempelajari ilmu agama, meniti jejaknya orang-orang soleh terdahulu, jangan sampai kemudian tumbang dengan hilangnya iman di dunia. Dikatakan banyak kisah, banyak cerita yang dialami oleh kita saat ini ternyata dulu lebih dahsyat. Ini termasuk di antara hiburan. Kita ini tidak sendirian. Karena tidak sedikit kemudian orang-orang itu yang berteriak, berkata dengan lantang, kenapa ya Allah harus kami yang mengalaminya? Kenapa ya Allah harus kami yang menjadi korbannya? Maka kita kembalikan dengan iman bahwasanya hidup itu adalah ujian, manusia tidak akan lepas dari yang namanya ujian. Kalau kita turuti bisikan-bisikan setan seperti itu, maka nanti akan fatal akibatnya. Perlu kita ketahui, disebutkan lagi di dalam kitab At-Tawdih wal Bayan li Syajaratil Iman oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, di antara faktor yang menjadikan iman itu bisa turun, bahkan nanti bisa hilang, itu ada dua. Faktor internal dan faktor eksternal.
disebutkan di antara faktor internal, yaitu kitanya sendiri yang akan mengimbas pada iman itu turun, adalah kejahilan. Jadi yang pertama faktor internal seseorang imannya itu bisa turun bahkan hilang adalah jahil. Tapi ketika ada orang disebut ente jahil begitu nanti bisa ngamuk, betul tidak? Apalagi ditambahi dengan kuadrat, ente kok jahil murakab, ngamuknya setengah mati malah. Tapi jahil ini tidak dipungkiri sedang darurat saat ini. Berapa banyak kalau disurvei di antara pemuda umat Islam, bahkan umat Islam itu sendiri yang kemudian terketuk hatinya untuk kembali kepada agama. Sehingga ketika hubungannya dalam keyakinan kepada Allah harus dibangun atas dasar ilmu, tidak ngawur sembarangan. Sedikit persentasenya. Bahkan nanti ketika ibadahnya kepada Allah itu harus sesuai dengan prosedur petunjuknya Nabi, yaitu dengan ilmu, maka ini kemudian juga tidak sedikit yang serampangan. Baik, kita kembali, kejahilan ini merupakan musuh besar kita bersama. Sehingga dulu para nabi diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, wa qur rabbi zidni ilma. Dan berdoalah, ya Tuhanku, tambahkanlah kepadaku ilmu. Kenapa kok tidak diperintah untuk memohon harta, memohon keluarga, dan memohon banyak hal dari yang sifatnya material duniawi? Maka ternyata ilmu itu adalah ibaratnya nahkoda atau setirnya segala sesuatu. Kita ambil contoh, saat ini ada orang yang kaya, kemudian fisik raganya itu sehat, kuat, bahkan rupawan, tapi ilmunya itu tidak ada. Terjaminkah dia dari perbuatan negatif? Ya. Jawabannya apa? Tidak. Malah ini sumber kerusakan. Tapi ketika ilmu itu dinomorsatukan, jahil itu dikurangi, maka mau tidak mau yang bersangkutan akan terarah kepada hal yang jelas. Jadi ilmu ini harga mati, jahil ini adalah musuh bersama. Darurat untuk saat ini, ma'asyiral kiram. Darurat untuk saat ini kejahilan. Sehingga jahil ini harus kita hilangkan. Setiap kita datang kepada kebaikan, baik bertanya kepada alim maupun mendatangi majelis dan seterusnya, niatnya adalah raf'ul jahli an-nafsi. Disampaikan oleh para ulama untuk menghilangkan jahil dari diri kita. Yang kedua, secara internal yang menyebabkan iman itu berkurang, dikatakan oleh Syekh rahimahullah adalah ghaflah atau kelalaian. Jadi ghaflah atau kelalaian ini nanti menyebabkan berpaling dan lupa. Ya. Allah Subhanahu wa taala memang tidak pernah lupa dan hamba ini tidak ada yang maksum. Artinya suatu saat bisa lalai dan lupa. Tapi kalau terus-terusan ini kan bukan kebaikan. Ya. Sehingga Nabi mengajari kita. Kalau kita buka kitab Sunan, disebutkan ada petuah yang disampaikan oleh Nabi kepada Mu'ad bin Jabal radhiyallahu an. Satu ketika itu diberikan pesan oleh Nabi jangan sampai setelah sholat kemudian melupakan doa Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah aku dengan mudahkanlah aku pertama untuk berzikir, mengingatmu. Jadi zikir ini susah-susah gampang. Yang kedua, wa syukrika, untuk mensyukuri nikmatmu. Karena tidak sedikit manusia itu yang jatuh pada kekufuran. Baru yang ketiga, wa husni ibadatik, evaluasi dengan muhasabah untuk menuju perbaikan ibadah kepadamu dan hanya untukmu. Tiga hal ini diajari oleh Nabi, sahabat diberikan pesan dan umat itu menjadi tercerahkan. Tapi yang namanya lalai dan lupa ini menjangkiti siapapun. Betul ini ma'asyiral kiram. Ya, ini menjangkiti siapapun. Ketika seseorang itu benci dengan orang lain yang lupa, ketika seseorang itu benci dengan orang lain yang lalai,
Bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa kita permisalkan dengan makhluknya. Sehingga Allah menyebutkan di antara bocoran ahli neraka. Silakan dibuka Al-Qur'an surat Al-A'raf surat ke-7 pada ayat 179. Ini di antara sifat ahli neraka itu ternyata mereka adalah orang yang lalai dan lupa. Naudzubillah min dzalik. Silakan dibuka surat Al-A'raf ayat 179. Allah mengatakan walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Dan sungguh kami akan memenuhi jahanam dengan mayoritas bangsa jin dan manusia. Jadi manusia itu harus berhati-hati karena yang masuk neraka itu banyak. Nabi sendiri mengindikasikan dalam hadis, diibaratkan yang masuk neraka itu bulu putih pada sapi putih dan bulu merah pada sapi merah. Artinya yang masuk surga itu hampir susah sekali. Bulu putih di sapi merah atau bulu hitam di sapi putih. Saking banyaknya orang yang masuk ke dalam neraka. Lusat apakah nanti neraka tidak kebek, malah kurang. Ya. Setelah kemudian Allah menyampaikan bakal memenuhi neraka jahanam dengan bangsa jin dan manusia, Allah menyebutkan cirinya. Bagaimana ciri mereka? Jadi mereka itu memiliki karakter lahum qulubul la yafqahuna biha. Hatinya itu tidak untuk agama. Untuk memahami ayat tidak mau, untuk kebaikan juga tidak mau. Jadi hatinya ini untuk maksiat. Yang kedua, walahum a'yunul la yubsiruna biha. Hatinya, matanya, penglihatannya itu untuk yang lain, tidak untuk melihat serta memandang ayat-ayat Allah. Jadi kita gunakan anugerah Allah yang paling berharga, satu pasang mata kita ini. Karena dengan ini kita bisa melihat indahnya dunia. Bahkan dengan ini sangat utama untuk kita bisa kenal wawasan dalam agama. Tapi kemudian sakit atau bahkan hilangnya penglihatan itu bukan aib. Kalau ikhlas Allah ganti dengan surga. Ulama-ulama kita itu banyak yang buta. Bahkan mufti kerajaan Saudi Arabia era sekarang itu 3 generasi ini buta. Syekh Muhammad bin Ibrahim Al-Utsaiz itu buta. Diteruskan muridnya. Syekh Abdul Aziz bin Baz itu buta. Diteruskan muridnya. Ya. Syekh Abdullah bin Muhammad, Syekh Abdul Aziz bin Muhammad Al-Utsaiz itu juga buta. Ya. Grand Mufti saat ini. Mereka disebut Samahatus Syekh. Buta mereka, tapi mereka luar biasa. Syekh bin Baz itu buta ya. Tapi ketika dibacakan kitab Fathul Bari, beliau paham kurangnya di mana, bahkan hurufnya ini bagaimana, beliau paham. Lah orang sekarang belum tentu seperti itu, jangankan Fathul Bari. Kita kembali. Yang ketiga, di antara ciri khas yang bakal masuk neraka, walahum adzanul la yasma'una biha. Ayat 179 surat Al-A'raf tadi, mereka punya pendengaran tapi tidak digunakan untuk agama. Tidak digunakan untuk memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah memberikan permisalan yang sangat buruk. Ulaika kal an'am, tak ubahnya mereka itu binatang ternak. Ya. Ulaika humul ghafilun, intinya mereka itu adalah orang-orang yang lalai. Jadi lalai dan bodoh ini menyebabkan iman itu kemudian lemah, berkurang, bahkan bisa hilang. Nas'alullah salamata wal afiyah. Yang ketiga, disampaikan di dalam kitab Ad-Tawdih wal Bayan li Syajaratil Iman, yang ketiga di antara sebab iman itu lemah adalah perbuatan maksiat dan dosa. Sehingga dengan terang-terangan disampaikan oleh Imam Ibnul Qayyim dalam kitab Ighatsatul Lahafan, sudah pasti kekufuran, kefasikan, dan maksiat yang bertingkat-tingkat sebagaimana iman dan amal soleh pun bertingkat-tingkat.
Jadi dosa dan maksiat itu menyebabkan iman ini berkurang. Ini dirasakan. Sehingga orang ketika berzina itu imannya bisa berkurang, bahkan hilang. Saat itu ketika orang melakukan maksiat dan yang lain pasti akan merasakan hal yang demikian. Setelah itu disampaikan lebih lanjut di dalam kitab tersebut, yang keempat kemudian yang menjadikan iman ini lemah kemudian berkurang dari dalam atau faktor internal adalah nafsu yang senantiasa mengajak kepada keburukan. Karena nafsu itu ada beberapa model. Nafsu yang dimaksud di sini amaratun bisu. Ya. Sebagaimana yang disinggung di dalam Al-Quran surat Yusuf tentang kisahnya Nabi Yusuf. Sekelas Nabi Yusuf saja, wa ma ubari'un nafsi inna nafsal ammaratun bisu. Beliau tidak menjamin nafsunya karena nafsu itu cenderung mengajak pada yang buruk. Kalau pendek katanya sekarang, nafsu itu pengennya dimanja dan dituruti. Betul tidak kawan sekalian? Jadi masyarul kiram, saudara-saudari sekalian rahimakumullah, nafsu itu cenderung pengennya itu dimanja dan nanti pengennya dituruti. Jam-jam segini ya, ba'da asar, sore-sore, ya. Kemudian ada sebagian yang hadir di tempat yang mulia sore hari ini di majelis. Ini merupakan nikmat dan butuh mujahadah atau perjuangan. Sebenarnya kalau nuruti pengen dan karep, kira-kira pengennya apa? Kira-kira karepnya apa? Hati kita yang akan menjawab. Tapi dengan perjuangan tadi kemudian kita tinggalkan untuk kita datang memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi nafsu itu cenderungnya manja dan pengennya dituruti. Kalau nafsu ini terus dituruti, kalau nafsu ini terus dilos dan diumbar, maka dia akan paham pemiliknya itu malah gampang dikendalikan, sehingga berbuat yang tidak-tidak itu lebih mudah. Ya, ini yang nanti fatal. Ya, jadi 4 ini faktor dari dalam harus kita perangi, kita harus bersungguh-sungguh agar kita tidak mengalami lemah iman sampai bahkan kemudian hilang. Berikutnya, faktor dari luar disampaikan oleh Syekh rahimahullah di dalam kitab yang sama At-Tawdih wal Bayan li Syajaratil Iman, yaitu setan sebagai musuh yang nyata dan abadi bagi setiap manusia. Jadi setan ini merupakan faktor eksternal. Kalau dari bangsa manusia kelihatan perbuatan setan, sekalipun kita tidak boleh kemudian menohok satu persatu. Tapi dari bangsa jin ini yang tidak kelihatan. Sehingga kita terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbicara tentang setan, banyak sekali perbuatan setan yang diikuti oleh manusia. Dan itu semuanya baunya adalah maksiat, yang imbasnya adalah dosa. Hampir di banyak ayat Allah menyampaikan innahu lakum aduwwum mubin. Sejatinya dia setan itu adalah musuh yang nyata, musuh terang-terangan kalian. Maka anggaplah, posisikan diri kalian sebagai musuhnya, dan dia juga sebaliknya. Bukan malah kemudian dijadikan teman, dituruti, diikuti, dicoba karena penasaran dan seterusnya. Naudzubillah min dzalik. Jadi setan ini kemudian harus dilawan. Yang kedua, di antara faktor eksternal yang kedua adalah dunia serta berbagai macam fitnah yang ada di dalamnya. Dunia serta berbagai macam fitnah yang ada di dalamnya. Jadi yang namanya dunia itu tidak lepas dari baik itu enak, indah, pernak-pernik dan gemerlapnya. Dunia ini kalau kemudian kita maknai sebagaimana orang-orang soleh dulu berpesan ketika mereka menyampaikan apa yang disampaikan oleh Nabi di dalam beberapa hadisnya, sebenarnya ini fana dan fata morgana. Oleh karena itu, kalau kita masih punya orientasi yang lebih baik lagi, jangan sampai kemudian pengen lama-lama. Artinya hanyut kemudian kemana-mana itu dunia diikuti. Artinya kalau sudah menjadi orientasi harga mati, nanti ini bahaya, ini fatal. Ya.
Ini fatal masyiral kiram, ini bahaya. Ya. Disampaikan di banyak ayat dunia itu adalah cobaan, dunia itu adalah fitnah. Sehingga ketika menyebutkan ayat kematian, surat Ali Imran ayat 185, ini sering dibaca oleh Pak Mudin, para ustadz ketika ada momen meninggalnya seseorang, itu Allah menutup firman-Nya, wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur. Dunia itu tiada lain adalah tipuan semu. Tapi masih banyak orang yang tertipu. Orang kalau sudah nyoba ngicipi kemudian gandrung dengan dunia, ini sampai kapanpun tidak akan puas. Kalau bisa diibaratkan makan kuaci. Ngupasnya setengah jam, hasilnya tidak ada separuhnya gelas. Tapi ketika dimakan, ya tidak kenyang. Itulah dunia. Ya. Oleh karena itu kita harus bisa membentengi diri dari cobaan serta fitnah dunia. Ustadz kita kan orang terpelajar, kita kan orang pinter, bahkan sebagian itu adalah pengajar, mungkin ada yang bergelar profesor, tidak ada jaminan. Ya. Siapapun kita tidak ada jaminan. Allah menyebutkan di dalam ayat dari surat Al-Munafikun, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, jangan sampai menipu kalian harta benda yaitu dunia serta anak turun atau keluarga kalian dari mengingat Allah. Saya kan orangnya ini pandai ya Allah. Saya ini kan bintang kelas. Saya ini kemudian bahkan pengajar, bahkan profesor, tidak ada jaminan. Ini bukti nyata. Kalau tidak sinkron dengan syariat, kemudian itu yang diikuti, ini pasti tertipu. Kemudian Allah memberikan ancaman, wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Yang jatuh pada perbuatan demikian rugi senyata-nyatanya. Naudzubillah. Jadi dunia jangan kita coba-coba kemudian menyelaminya terlalu dalam. Kita jadikan sebagai jembatan sarana untuk berbuat kebaikan. Faktor eksternal yang terakhir dikatakan oleh Syekh rahimahullah masih dalam kitab At-Tawdih wal Bayan li Syajaratil Iman adalah pengaruh teman yang buruk. Ini berulang kali menjadi bahan pembicaraan karena memang komunitas serta kawanan ini pengaruhnya sangat besar sekali, bahkan yang tidak baik itu dampaknya parah sekali. Kalau kita berbicara kondisi kita, bahkan sebagian ada yang hadir di tempat yang berbahagia sore hari ini, di antara yang tahu kondisi serta kemudian aktivitas seperti ini, ada pengajian dan yang lain, itu biasanya juga pengaruh teman. Ini yang positif. Jadi sabda Nabi dalam hadis sahih, almaru ala dini khalilih, orang itu bisa dilihat dari corak sohibnya, dari corak teman-temannya, agamanya itu bagaimana, yang lain itu tidak jauh berbeda. Itu tampak di lapangan. Komunitas ini begini, komunitas itu begitu, grup ini begini, gerombolan itu loh begitu, itu bisa dinilai. Ya. Jadi jangan sampai kemudian kita salah pilih teman. Jangan sampai kemudian kita salah pergaulan. Bahkan jangan sampai yang muda-muda nanti salah pilih pasangan. Jangan lupa untuk istikharah, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, matengkan pertimbangan bersama orang tua. Kalau cuma nuruti cantik, kalau cuma nuruti ganteng, ini hanya petretan yang menjadi sampingan. Nanti dengan berlalunya waktu hilang semuanya itu. Buktinya banyak yang kemudian pengen perawatan glowing lagi, berarti kan semakin menua. Betul tidak ini? Jadi jangan itu kemudian yang dikejar. Jadi yang keempat ini, pengaruh teman itu sangat besar. Masyiral kiram, saudara-saudari sekalian rahimakumullah, kembali kepada situasi yang saat ini kita berada di dalamnya, maka bagaimana di saat wabah ini masih belum mereda, dengan sepenuhnya kita ini masih belum dalam keadaan baik, maka ada beberapa hal agar kita tidak jatuh dalam istilahnya itu putus asa. Karena tidak bisa dipungkiri lagi, sebagian orang dari kelompok-kelompok orang ketika menyikapi keadaan itu tadi, mereka itu ada yang kemudian sampai berteriak dengan lantang, imannya kepada Allah kemudian hilang. Ini yang berbahaya.
Maka bagaimana menanggulanginya? Solusi itu tidak jauh dari yang disampaikan oleh petuahnya para ulama yang sudah pasti sumbernya itu adalah dalil. Jadi ketika kita pengen selamat, kita tidak boleh hanya mengandalkan kemudian yang sifatnya duniawi sekalipun itu maslahat. Tapi bagaimana kita punya hubungan vertikal kepada Allah Subhanahu wa taala itu juga harus tinggi. Ketika orang kemudian sudah berikhtiar dengan baik, dengan masker, dengan mencuci tangan, dengan jarak yang dibatasi, dengan mobilitas yang tidak ketat, maka kalau tidak ada hubungan dengan Allah yang kuat, ini juga percuma. Artinya apa? Mungkin dia selamat di dunia, tapi di akhirat tidak ada jaminan keselamatan, karena saat ini ujian. Ini ujian. Oleh karena itu ikhtiar di dunia harus dibarengi dengan doa yang kuat dan tawakal yang tinggi. Gantung kepada Allah itu tidak boleh nanggung. Gantung kepada Allah itu tidak boleh maga. Tidak boleh kemudian pokok begini saya selamat, tidak. Ya, tidak boleh begitu. Kemudian bagaimana agar iman kita saat ini terus bertambah, tidak sampai kemudian berkurang drastis bahkan sampai hilang? Bahkan istilah para penuntut ilmu itu adalah futur, ya. Yang harus kita lakukan yang pertama, nasihat masih dalam kitab At-Tawdih wal Bayan li Syajaratil Iman adalah belajar ilmu yang bermanfaat, sumbernya adalah Alkitab was Sunnah. Yang pertama itu terus. Jadi sekalipun kondisi seperti ini, ilmu jangan kita lupakan. Kalau mungkin tempat ibadah ada batasnya, tapi media sosial ini tidak terbatas. Kalau mungkin secara pendekatan kita ini ada jaraknya, maka dunia maya ini tidak berjarak. Ini yang kita manfaatkan. Kembali kepada ilmu itu maksudnya apa, Ustadz? Ya, ilmu yang sudah kita ketahui dari awal kemudian kita selami semakin dalam. Ilmu ini panjang dan luas. Ya. Tidak boleh kemudian kita merasa cukup atau merasa sudah ada ilmu sehingga nanti kalau diberikan ilmu yang lain bahkan nasihat itu dengan gampang malah menolak, tidak. Jadi kalau diibaratkan botol, kita itu botolnya itu kosong. Diisi berapapun siap untuk menampung. Jangan kemudian sombong merasa sudah isinya banyak bahkan penuh sehingga kalau diisi itu malah tumpah. Kalau diisi itu malah nolak. Ini fatal. Dikatakan oleh para ulama, kok bisa kemudian iman itu bertambah dengan sebab ilmu? Maka diperinci. Yang pertama, dengan mencari ilmunya itu iman sudah bertambah. Kalau kita ingat sejarah para salafus soleh silam, mereka itu memiliki tradisi itu langka. Kalau orang sekarang itu thalabul ilminya kan nyantri begitu. Kalau zaman dulu itu istilahnya rihlah. Bagi yang belajar itu memang nyantri mondok di tempat-tempat yang terdekat. Tapi kalau sudah rihlah, itu mencari ilmu dengan jarak yang sangat luar biasa. Bahkan Madinah ke Mesir itu untuk mencari satu hadis. Bahkan kurbannya itu bukan secara finansial, bukan sekedar kesel, sandal kempes bahkan sikilnya kempes dilalui. Subhanallah. Ya, subhanallah sekali. Mereka punya istilah rihlah dan dalam kondisi seperti itu iman ini pasti naik. Kita ambil pendek katanya dari rumah kita, kemudian kita pengen menghadiri majelis ilmu. Maka di perjalanan itu pikiran kita itu akan tertata dan terbangun ilmu kebaikan. Iman ini akan naik. Beda nanti dengan niat yang lain. Syukur-syukur dapat jodoh Ustaz misalkan, maka yang terbayang wanita terus ya. Inilah lain. Jadi ilmu orang keluar, maka ini sudah ada kebaikan. Sehingga ketika Nabi bersabda dalam hadis yang sahih, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Kalau ada orang keluar mengadakan perjalanan, yang perjalanan itu tujuannya adalah ilmu, Allah permudah dengan itu jalannya masuk surga. Di situ imannya ini sudah naik, belum dapat ilmu tambah wawasan mau beramal, apalagi sampai disampaikan, tambah banyak ganjarannya. Ini yang ngundang rahmatnya Allah untuk bisa masuk surga. Yang kedua,
Dari ilmu itu sendiri ketika dipreteli kemudian menjadikan iman itu naik adalah duduk di halakoh ilmu, duduk di majelis ilmu. Itu punya konsentrasi tersendiri, itu punya nilai yang tersendiri. Kita duduk misalkan sambil minum apa, sambil melihat apa, dengan siapa, itu belum tentu berpahala jika dibandingkan ketika kita duduk ada ustadz, kemudian bahkan ada kitab, ada buku sambil mencatat. Betul lah, betul. Nilainya lain. Ya. Ngantuk ustadz wajar ngantuk ini ya. Ya. Kemudian capek ustadz wajar. Ustadz dulu ketika belajar juga seperti itu. Ya. Manusia itu tidak luput dari ngantuk dan capek. Tapi kalau niatnya ke majelis ilmu kemudian untuk pijet, ya ini ya tidak boleh ya. Jadi duduknya ini sudah menambah iman. Sehingga para imam kita dulu banyak menyebutkan, ini disebutkan oleh Syekh Abdul Razak di dalam kitabnya, Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr, ijlisu bina ya, nazidu imanan. Duduklah bersama kami sebentar, kita tambah iman. Saling membacakan ayat, saling menyampaikan hadis. Ya. Ijlisu bina nu'minu sa'atan. Duduklah bersama, kita beriman beberapa waktu atau beberapa saat. Itu mereka. Ya, sehingga duduknya di majelis ilmu itu merupakan sebab tambahnya iman. Yang ketiga, masih disampaikan oleh Syekh berikutnya adalah mudzakarah atau diskusi di antara orang yang berilmu. Jadi ketika membicarakan ilmu, ini kelasnya bukan kelas ceramah lagi, tapi sudah ada diskusi atau mudzakarah. Ya, kemudian saling memperbincangkan masalah ilmu. Ya, mungkin sedang ada apa dan seterusnya. Ini mereka juga tambah iman. Ya, seperti ini menjadikan iman itu bertambah. Yang keempat, dengan ilmu itu iman bertambah karena pemahamannya terhadap Allah maupun syariatnya itu semakin bertambah pula. Jadi pemahamannya kepada Allah serta syariat ini semakin bertambah pula. Sehingga tauhidnya itu ilmunya semakin terbuka sedikit demi sedikit. Syariat seputar ibadah itu semakin lengkap sedikit demi sedikit. Itu juga menambah iman. Baru yang kelima, penerapan ilmu yang telah dipelajari ini juga menambah iman. Jadi orang sholat otomatis tambah iman. Sholat dilakukan atau dilaksanakan karena ada ilmu dan ibadah-ibadah yang lain. Baru puncaknya tambahan pahala dari orang yang belajar dari mereka. Sehingga kalau ada orang menyampaikan, kalau ada orang yang mengajarkan, kalau ada orang yang kemudian menularkan, maka kalau diamalkan ini nambahi pahala untuk yang bersangkutan. Sehingga di antara tafsir dalam hadis riwayat Imam Muslim ini dikatakan oleh Syekh Profesor Dr. Sulaiman Ar-Rukaimi, kan yang bermanfaat itu 3. Di saat yang lain itu terputus. Awaladin sholihin yad'ulah. Di antaranya adalah anak soleh yang terus mendoakan kebaikan untuk orang tuanya yang sudah mati. Ini masuk dalam hal ini murid yang mendoakan guru-gurunya. Kita doakan mereka agar ilmu yang kita dapatkan barokah, ilmu yang kita dapatkan manfaat untuk mereka. Setelah itu, solusi kedua agar iman ini kemudian tidak semakin berkurang bahkan hilang adalah merenungi ayat-ayat kauniyah. Apa maksud ayat-ayat kauniyah, Ustadz? Ayat-ayat yang sifatnya adalah yang ada di jagat raya. Disebutkan pada ayat surat Ali Imran 190 dan 191 insyaallah. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Sesungguhnya pada pergantian siang malam, ya, pada penciptaan itu ada tanda-tanda bagi kekuasaan Allah atas orang-orang yang mau berpikir. Kemudian mereka nanti dalam menyikapinya, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan, selalu ingat kepada Allah di saat
berdiri maupun duduk. Wa ala junubihim, bahkan ketika berbaring pun juga demikian. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh, bahkan terus mereka bertafakur dengan memikirkan ciptaan-ciptaan Allah ini. Kemudian mereka berdoa, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Semuanya ini tidak sia-sia, pasti ada hikmahnya. Faqina adzabannar, baru mohon kepada Allah agar diselamatkan dari api neraka. Kita ambil contoh, teman. Berbicara tentang urusan rezeki ini kan tinggi. Dan rezeki itu mohon untuk tidak hanya dipahami sekedar materi. Rezeki itu luas. Kita bisa duduk sore hari ini, kita bisa sehat hari ini, bahkan kita hidup, ini rezeki yang tidak terhingga. Jangan sampai kemudian rezeki itu hanya uang, hanya makanan, hanya minuman, dan seterusnya. Jangan. Dan rezeki itu tidak ada kaitan mutlaknya dengan pekerjaan. Semuanya itu sudah ada pembagian dari Allah. Kita yakin. Kita hanya ikhtiar dengan sungguh, kemudian berdoa, baru kita serahkan kepada Allah. Kita jangan berputus asa. Mohon maaf, di sini tidak ada. Tapi kalau di Al-Makri, di sebagian tempat itu ada cicak. Orang Jawa menyebut cecak. Cicak atau cecak. Cecak ini makanannya apa? Nyamuk. Cecak makanannya nyamuk. Cecak merambat di tembok, nyamuk nebur. Kalau kejar-kejaran menang siapa? Menang nyamuk. Tapi kenapa kok bisa dimakan cecak? Allah yang mengatur. Ya. Terkadang itu tidak masuk akal. Ya. Terkadang itu tidak masuk akal. Ini kita pikirkan, kita punya keyakinan kepada Allah, maka tauhid kita ini akan muncul. Masalah rububiyah itu Allah dengan perbuatan-perbuatannya yang telah mengatur semuanya. Nanti konsekuensinya dengan uluhiyah, kita wajib untuk ibadah kepadanya semata. Baru diimbangi dengan asma wa sifat dan seterusnya. Jadi kauniyah ini jangan sampai kemudian kita lewatkan begitu saja. Yang ketiga, disampaikan oleh Syekh bahwasanya di antara yang bisa kita lakukan untuk menanggulangi lemahnya iman adalah dengan sebanyak-banyaknya beramal dengan penuh keikhlasan. Saat senang tidak senang, saat suka tidak suka, saat kemudian mood tidak mood, bahasanya itu harus kita tekan dan kita paksa. Karena disebutkan di dalam hadis yang panjang itu ada istilah futur. Futur itu sedang down, ini bahasa santri atau penuntut ilmu. Kalau ini dituruti, iman nanti bisa lenyap. Ya. Tapi kalau ini ditanggulangi, diantaranya dipaksa dengan beramal, maka ini insya Allah akan dimudahkan oleh Allah untuk menaikkannya kembali. Di satu titik mungkin kita merasakan kejenuhan, ini pasti. Dari dulu kita belajar, dari dulu kita beramal. Kapan kemudian kita ini merasa enak? Tapi kalau ini kita lakukan dengan penuh keikhlasan, Allah yang akan memberikan lezatnya ibadah. Ada seorang imam dikutip dalam kitab Ladatul Ibadah, beliau ini pernah menyampaikan. Ya. Disampaikan di dalam salah satu maqalahnya, aku tundukkan nafsuku, dia kemudian menangis. Namun setelah nafsu itu tunduk, maka dia tertawa. Setelah nafsu itu tunduk, dia tertawa. Kenapa demikian? Karena nafsu ini tahu kalau orangnya itu punya komitmen, maka nafsu ini tidak sembarangan. Tapi kalau orang itu menuruti, kemudian memanjakan, nafsu yang akan mengendalikan mereka. Jadi bersungguh-sungguh dalam keadaan bagaimanapun, ini harus selalu menjadi motivasi kita. Dalam sebuah ayat 99, ini penghabisannya surat Al-Hijr, surat ke-15. Ini pernah disampaikan oleh Syekhuna Ustaz Muhammad Usul Yakin beberapa waktu yang lalu. Allahu yarhamhu. Allah dawuh kepada Nabi, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Dan Nabi Muhammad
ibadahlah kepada Allah, sembahlah Dia. Artinya tauhidkan dan wujudkan dalam amal ibadah kepadanya sampai datang keyakinan. Bukan sampai yakin lewat makrifat gak usah sembahyang, tidak. Sampai datang keyakinan. Artinya sampai ajal menjemput. Tidak ada pensiun ibadah. Ustaz lagi tidak enak, lagi tidak mood dan seterusnya, ya apa tidak ibadah, tidak bisa. Jadi iman yang lemah ditanggulangi dengan sungguh-sungguh penuh keikhlasan. Nanti bakal Allah mudahkan. Sekalipun situasinya seperti ini, timbang maskeran, timbang suruh jaga jarak, mending gak usah sholat pisan, tidak. Jadi sholat itu sampai kemudian kita tidak bisa baru disolati. Bukan berarti ketika ada sesuatu seperti ini kemudian kita boleh tidak sholat, tidak. Ya. Maka ini yang harus kita ketahui. Jadi iman tadi bisa turun dengan sebab luar dan dalam. Kemudian iman tadi bisa ditanggulangi dengan 4 hal tadi. Semuanya tidak lepas dari arahan para ulama. Sumbernya adalah kitab dan sunnah. Oleh karena itu, situasi yang seperti ini, tingkatannya yang pertama manusia itu adalah ridho. Menikmati dalam arti berbuat sebagaimana mestinya, diserahkan kepada Allah kapan berakhirnya. Yang kedua sabar. Berbuat semestinya, namun ada harapan Allah menyegerakan untuk mengangkatnya. Baru yang ketiga, mereka-mereka yang gagal dengan tidak suka dan berontak dengan mencari kambing hitam, inilah iman nanti bisa hilang. Nasallallahu salamata wal afiyah. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita. Yang masih tersisa diistiqomahkan dan dilanggengkan kesehatannya. Yang sudah pergi diberikan ganjaran syuhada, dan yang sakit segera Allah angkat penyakitnya. Amin Allahumma amin. Sampai di sini dulu kiranya yang bisa saya sampaikan. Waktu sudah menjelang senja. Terima kasih atas waktu, tempat dan undangannya. Karena baru pertama kali saya kenalan dengan Surabaya mengaji terus terang ya. Karena di tempat saya itu kalau ngaji itu biasa belusuan, tidak di syuting seperti ini. Jadi mungkin kalau ada kurangnya, ada salah atau kelirunya, bahkan groginya mohon untuk dimaafkan. Kalau ada benarnya itu semata-mata keutamaan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Barakallahu fikum. Kita sudahi dengan doa majelis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.